Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini di acara Kurenungan Firman-Mu. Mari kita sungguh-sungguh bawa hati kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, biar firman Allah ini menuntun hidup Anda dan saya. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi patokan jalan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berpadanan kepada Injil-Mu. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dikatakan begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara penulis Yohanes ini sedang mengingatkan pada suratnya bahwa mengasihi Tuhan itu harus dimulai dari keadaan hati kita. Karena kasih Allah yang bergerak dalam hidup kita itu selalu berpotensi untuk kita juga belajar mengasihi orang. Karena rencana Tuhan dipakai dalam hidup kita untuk orang lain. Ketika Tuhan bekerja dalam hati seseorang, maka yang pertama Tuhan lakukan adalah pemulihan. Sehingga pemulihan itu yang membuat kita memiliki hati yang utuh. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada amarah. Jadi kalau seorang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka hatinya yang mengalami perubahan. Nah, untuk itu saudara, dikatakan di 1 Yohanes ini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dengan kata lain, pertama adalah kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama. Saudara harus belajar untuk sungguh-sungguh hatimu ini jangan sampai tercemar dengan apa yang namanya kepahitan. Sebab iblis itu berusaha untuk membuat Anda menjadi seorang penipu di dalam hidupmu dengan cara apa? Hati kita ini tidak pernah bisa berubah. Perlakuan tiap hari mungkin kita ke gereja, tiap hari mungkin ya kita baca Alkitab. Tetapi kondisi hati itu siapa yang tahu? Tuhan yang tahu, Anda juga yang tahu. Kalau selama kita tidak bisa mengampuni orang lain, selama kita tidak bisa sabar terhadap orang lain, maka itu jebakan bagi kita. Sekalipun untuk mengampuni, untuk menjadi sabar itu butuh proses. Makanya dibutuhkan sebuah keputusan untuk Anda mau berubah. Nah, disitulah maka kasih yang daripada Allah itu akan mengubah, memberikan kemampuan untuk kita mengalami perubahan. Karena itu saudara, bahwa mengasihi Allah tidak akan pernah dipisahkan dari mengasihi manusia, mengasihi orang lain. Karena itu kalau saudara hari ini berkata aku mengasihi Tuhan, tapi hatimu masih berada dalam kebencian, mari kita berdoa, Tuhan jamalah hatiku ini supaya kami mengalami perubahan, beri kami kemampuan. Saudara, asal Anda mau saja, maka saya percaya kemampuan datang dari Tuhan. Amin. Kalau Anda berkata aku mau mengasihi Tuhan, maka belajarlah bebas dari yang namanya kebencian atau kemarahan. Karena itu izinkan kasih Allah itu menjamah kehidupan kita. Amin. Lalu yang kedua saudara, pengertiannya adalah membenci sesama akan membangun kemunafikan. Oh, itu jelas. Membenci sesama itu akan membangun kemunafikan. Karena apa? Kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anda akan menjadi seorang yang munafik. Munafik itu artinya apa? Orang yang cuma kelihatannya baik, kelihatannya beribadah, tapi hatinya gak pernah berubah. Nah, iblis itu suka untuk menjebak kita pada area itu. Banyak orang mulai terjebak dalam namanya kemunafikan. Dari luar kelihatannya baik. Kita ini cuma maunya dipuji orang. Oh, ini orang beribadah. Oh, ini orang baik. Padahal Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang tampak di luar, tapi Tuhan juga melihat hati kita. Makanya dikatakan membenci sesama itu akan membangun namanya kemunafikan. Kita berusaha untuk kelihatan baik di luar, tapi hati kita nggak pernah berubah.
Makanya saudara, lewat perenungan ini mari kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan penuhilah hatiku ini dengan kasih-Mu, sehingga kasih itu yang bergerak menyembuhkan, memulihkan keadaan Anda. Saudara, kalau kita itu tidak pernah bisa menahan perlakuan orang di dalam hati kita. Kita itu tidak bisa menahan fakta yang datang dari luar. Datang dari luar itu banyak, mungkin perlakuan yang tidak adil, gosip yang kita terima buat diri kita, fitnah yang kita alami, itu kita nggak bisa nahan. Kita tidak bisa, bahkan tidak bisa melarang seseorang untuk melakukan sesuatu yang langsung berkenaan dengan hati kita. Tapi kita itu bisa menahan, kita itu bisa mengendalikan yang namanya respon hati kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Fakta dari luar itu tidak boleh membuat respon kita salah. Nah, disitulah dibutuhkan Anda dekat dengan Tuhan. Disitulah dibutuhkan Anda mengizinkan kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Dia sumber kasih. Kasih itu bukan dari manusia. Kasih itu daripada Allah. Makanya kalau Anda hidup mau mengampuni, hidup dalam sabar, Anda harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena disitulah kasih itu akan bergerak dalam hidupmu dan menyembuhkanmu. Amin. Karena itu membenci itu akan membangun sebuah yang namanya kemunafikan. Lalu yang ketiga, dikatakan dunia tidak melihat doa kita, tapi sikap kita terhadap orang lain. Dunia itu tidak tahu Anda suka berdoa atau tidak, ya mungkin dunia juga nggak peduli dengan itu. Tapi perlakuan kita terhadap orang lain itu yang nampak. Bagaimana Anda membenci orang lain, Anda marah, lalu Anda berlaku kasar, Anda berkata-kata yang sia-sia. Itu yang nampak. Dan itu menunjukkan sebuah cermin daripada kerohanian kita. Makanya Yesus berkata, biarlah hidup Anda dan saya ini menjadi terang bagi orang lain. Karena itu ini yang harus kita lakukan. Anda harus bergaul karib dengan Tuhan. Waktu Anda bergaul karib dengan Tuhan, disitulah terang Kristus boleh nyata buat kehidupan kita. Dan kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu adalah cerminan hati kita. Sehingga hati kita itu baik, maka perlakuan kepada orang lain juga baik. Saudara, disinilah kekristenan kita menjadi jawaban bagi orang lain. Karena itu penulis Yohanes tadi berkata kepada kita semua, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, biarkan hidup Anda dan saya menjadi terang buat orang lain. Karena itu perubahan itu selalu dimulai dari dalam hati kita. Bukan hanya tampak luar, tapi dari dalam itulah maka termanifestasikan dari semua tindakan. Saya percaya kalau hatimu diperbarui, maka itu juga akan mempengaruhi tindakanmu di luar. Sehingga terang Kristus nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh izinkan kasih Allah menjamah kehidupan kita. Lalu kehidupan kita berubah dan kehidupan kita yang berubah itu menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan izinkan kami terus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu telah diberikan yang terbaik. Kami tidak perlu meminta Tuhan tambahkan kasih-Mu. Kasih-Mu sudah ada dalam hidup kami. Sekarang persoalannya bagaimana kami mengizinkan kasih itu bergerak, kasih itu menjamah, kasih itu mengubah hidup kami. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan apa adanya karena dari dalam hati yang berubah. Bukan membangun kemunafikan. Dan kasih yang mengubah hati kami itu membuat hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang beri kami kemampuan untuk hidup di dalamnya. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami terus boleh ditegur, diajar dari firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Biar kasih Allah terus bergerak dalam hidup kita dan kita mengizinkan kasih itu menjamah hati kita dan mengubah kita dan hidup kita akan jadi berkat bagi orang lain. Karena itu terus saksikan kurenungan firman tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara-saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pasti akan memberkati.
Amin kan itu. Mari kita hidup dalam kasih Allah dan izinkan kasih Allah itu membuat hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.